Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat dan teriring doa buat sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan segala rezekinya, amin ya rabbal alamin. Masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menyambung dari yang kemarin lusa kita upload ya sahabat. Ini masih ada kaitannya dengan LED DC ataupun driver yang untuk menyalakan LED DC 25 watt. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa untuk tambahan buat sahabat-sahabat pemula dan sahabat-sahabat yang lain. Dan juga perlu sahabat ketahui bahwasanya saya di sini tidak menggunakan komponen-komponen baru ya sahabat. Saya hanya memanfaatkan daripada sisa-sisa ataupun bekas-bekas lampu LED yang murah-murah itu tidak terpakai. Jadi sebagian saya rangkai, yang bisa dimanfaatkan saya manfaatkan, yang tidak bisa dimanfaatkan saya tinggalkan. Itu ya sahabat ya. Bukan berarti semuanya baru, hanya sebagian aja yang baru, dan kebanyakan hanya dari sisa-sisa bekas-bekas LED yang sudah terbuang ataupun tidak terpakai ya sahabat. Mudah-mudahan ini nanti juga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat pemula dan sahabat-sahabat yang lain. Baik ya sahabat, ini di depan kita rangkaiannya masih sama dengan seperti kemarin ya, yang menggunakan 25 watt persis. Hanya sedikit ada perubahan di sini. Ini sama persis dengan kemarin, sedikit kita rubah aja. Jadi kita ulas dari depan. Saya menggunakan dioda sisir ini ya. Ini kutub negatifnya di sini, kemudian kutub positifnya di atas itu. Dan di negatif ini lurus ke sini, mendapat pengosong muatan di elko terakhir ini. Kemudian ditarik sebuah resistor, ini 1 ohm 1 watt sahabat ya. Ini yang membedakan sahabat ya. Jadi semuanya rangkaian ini sama seperti yang untuk menyalakan 25 watt, baik dari diodanya, elkonya, resistornya yang ini. Hanya yang membedakan pada R yang kemarin menggunakan 10 ohm 1 ataupun 2 watt, ini kita sekarang turunkan untuk R yang di sini menggunakan 1 ohm 1 watt sahabat. Ini ya R yang di sini. Nah, ini yang min, ini gandeng ya. Elko pertama dan kedua gandeng seperti kemarin. Kemudian ini pengosong muatannya 470 kilo sampai 1 mega. Ini saya gunakan 1 mega. Terus kemudian kita balik gini. Ini yang plus. Ini yang plus ya, dari dioda plus masuk ke plus elko pertama. Kemudian kita tarik menggunakan 1 ohm 1 watt. Boleh menggunakan 2 watt, boleh sahabat ini ya, enggak apa-apa. Kemudian masuk ke elko kedua. Kemudian ditarik pengosong muatan ini seperti ini. Ini yang membedakan sahabat ya. Kalau kemarin ini menggunakan 10 ohm 2 watt ya, yang di sini. Sekarang kita ganti untuk menyalakan sebuah LED DC 30 watt sahabat. Jadi rangkaian ini masih persis dengan kemarin, tidak ada bedanya, yang membedakan cuman ini. Kalau kemarin untuk menyalakan yang 25 watt cukup menggunakan 10 ohm 1 sampai 2 watt. Sekarang untuk menyalakan LED DC yang 30 watt ini kita turunkan menjadi 1 ohm 1 watt. Ini rangkaiannya seperti ini, bisa sahabat lihat masih sama ya, 22 dan 47.
Ini bekas-bekas sahabat ya, banyak sekali di ros-rosan, bekas TV, bekas switching ya. Kalau ini bekas-bekas LED AC yang sudah rusak, bisa dimanfaatkan sahabat ya. Itu perlu sahabat ketahui dari situ, tidak semuanya baru yang saya gunakan ataupun yang saya pakai ini. Kemudian rangkaiannya sudah jadi seperti ini, nanti bisa sahabat tirukan. Jadi tidak terlalu banyak merubah. Kemudian untuk non polarnya itu juga masih menggunakan ini sahabat ya, menggunakan 475J400 volt. Pengosong muatannya juga masih seperti yang kemarin, tidak ada bedanya. Nah, ini kita akan coba untuk menyalakan nanti yang 30 watt. Nah, itu ya sahabat ya. Kemudian untuk sekring atau air pause-nya ini, air pause-nya juga masih menggunakan yang 1 ohm setengah watt. Masih persis sama, tidak ada bedanya seperti ini. Ini kita mencari yang simple saja sahabat ya. Jadi nanti kalaupun sahabat menemukan bekas-bekas ataupun rosok-rosokan yang seperti ini, jangan dibuang, bisa sahabat gunakan. Ini sekringnya harus bolak-balik ya di sini. Dan silakan kalaupun sahabat tidak mempunyai dioda sisir, sahabat gunakan IN 4007 bisa. Kemudian ini kita tempelkan di sini yang 475 atau 475J400 volt, atau kurang lebih sekitar 4 UF,7 ya sahabat ini. Ini tetap kita gandeng di sini. Nah, seperti ini ya. Kita gandeng begini. Setelah ini kita gandeng, kita taruh sebentar dulu di sini ya. Kita ngambil sebuah LED. Ini LED-nya 30 watt, sahabat ya. Yang sahabat cermati di sini aja. Saya kira kalau merakit driver sahabat banyak yang hafal lah ya. Itu. Di dalam chip LED ini kan punya ukuran spesifikasi masing-masing. Kalau kemarin 9 volt yang 25 watt, dan ini ukurannya berbeda sahabat ya. Ini menggunakan 6 volt. Sahabat perhatikan di sini, saya ukur ya. Menggunakan 6 volt sahabat ya. Itu ya 6 volt. Ini tersusun dua-dua ataupun di paralel dua-dua. Jumlah chip ini 30 ya, 30 biji atau 30 chip. 6 volt ini miliampernya 150 karena ini cuma 1 watt sahabat ya. 150. Nanti kita hitung sahabat ya. Ini untuk sahabat-sahabat pemula kadang mungkin masih sedikit bingung. Jadi 6 volt ya, ini chipnya 6 volt. 6 ya, ini 6 ini dikali 150 sama dengan 900 ya. Kita buang 900 dikali, ini jumlah chipnya 30 ya, dikali 30. Nah, ini wattnya cuma 27 watt ini sahabatnya. Ini 27 watt untuk standar normal. Tapi chip ini sendiri sebenarnya sampai 6,5. Coba kita hitung. 6,5 volt ya dikali 150 mA 975 dikali 30 chip. Nah, ini 29,250 atau mendekati 30 watt ini. Nah, ini di sini tertulis 30 watt sahabat. Ya, ini tulisannya 30 watt.
Ini memang tidak salah lah ya sahabat ya. Ini kurang lebih 30 watt. Karena yang tertulis di sini adalah standar maksimal. Maksimalnya ini voltasenya tidak 6 volt tapi 6,5. Tuh. Kalau standar umum ini ya 6 volt. Kalau 6 volt tadi ketemunya 27 watt. Karena di sini kita akan menggunakan non polar ataupun kita akan menyalakan menggunakan non polar. Nah, ini kita mengikuti dari miliampernya saja. Miliampernya non polar ini yang kita ikuti. Karena ini tersusun dua, ya, 6 volt 150 miliampere. Itu sama dengan 0,15 sahabat kalau dalam pembaca KWH. Karena ini tersusun dua, maka ini keluarlah 30 miliampere ataupun 0,30 miliampere ini standarnya. Ini yang kadang-kadang sahabat bingung ya, itu tergantung daripada jumlah chiplet yang digunakan. Karena ini tersusun paralel ya, ini paralel ya, 2 paralel kemudian seri, 2 lagi paralel seri, demikian. Nah, ini kita kalikan semuanya karena ini terdiri dari 2 susunan ya. Ini menjadi 30 ataupun 0,30 miliampere. Nah, kita tidak akan mengikuti dari watt, namun kita akan mengikuti dari miliampere yang sudah tertera di dalam non polar itu sendiri sahabatnya. Karena non polar sekali lagi kan punya toleransi ya, kita nggak bisa memastikan, kadang juga bisa naik tinggi kadang rendah. Yang jelas untuk non polar ini mengikuti daripada tinggi rendahnya voltase. Kalau tinggi dia akan terang, kalau voltasenya rendah dia akan menurun, sinarnya juga, wattnya juga, miliampere juga akan menurun. Seperti itu ya sahabat. Nah, ini nanti kita praktekkan berapa watt yang akan dikeluarkan dengan chiplet 30 watt ini dengan menggunakan satu buah non polar 475 volt dengan komponen yang sama. Yang dibedakan cuma pada resistor ini. Kalau kemarin menggunakan 10 ohm 2 watt ataupun 1 watt, sekarang menggunakan 1 ohm 1 watt ataupun 2 watt. Nah, ini. Dan nanti kita akan kejar miliampernya berapa ya di sini. Kalau ini kurang terang nanti kita tambahin untuk non polarnya. Berapa kurangnya nanti kita hitung pada output pada KWH pembaca meter terakhir. Berapa dia keluarkan nanti kita tambahin berapa, bareng-bareng kita hitung. Nah, ini kita solder di sini sahabat ya. Di sini jangan sampai terbalik pemasangannya, kutub positif negatif. Kemudian ini yang negatif ataupun yang di Elkomin. Nah, seperti ini ya pemasangannya. Ini min LED, ini plus LED. Nah, kita menggunakan satu non polar aja, nanti berapa yang dikeluarkan miliampernya. Kalau kurang nanti kita tambahi, kita gunakan non polar yang lain ataupun untuk di paralel. Ini kita jepit di sini, ini kita jepit di sini. Karena berbeda miliampere ya sahabat ya. Kalau kemarin 100 miliampere, sekarang 150 miliampere. Nah, ini kita akan gunakan ini aja. Kita lihat dulu, kita colokkan ke sana apakah menyala. Kita nggak tahu ya sahabat ya, kita coba kita tes dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Menyala ya, kelihatan sahabat ya. Nah, biar tidak silau menghadap ke sana, kita baca dari sini ya. Berapa yang dikeluarkan dengan tegangan 212 volt sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. 17,87 hampir 18 ya. Miliampernya 0,24 ya. Tuh. 0,24.
keluarnya 17 atau sampai 18 watt. Nah, sedangkan untuk di ciplet ini sendiri, ini kan miliampernya 150 ataupun 0,15 saya baca kalau di pembaca KWA. Karena ini double 2, jadi ini keluarannya harus 30 miliampere ataupun 0,30 minimal mendekati lah, apa 29 apa 28 mendekati. Nah, ini gimana caranya? Ya, seperti ini. Ini kan menggunakan 475 keluar sekitar tadi 24 sahabat ya miliampernya ya, kurang lebih. Jadi kalau kita mau ketemukan menjadi mendekati dari 30 miliampere, ini harus kita tambahi menggunakan 105 J 400 volt sahabatnya. Nah, ini kita mencari rumusnya seperti itu sahabatnya. Karena tadi menggunakan 475 ini hanya keluar sekitar 24. Nah, kita tambahin lagi 105. Nah, berapa nilai 105 ini ataupun 1 UF? 1 UF ini kurang lebih sekitar 4 watt. Nah, kalau 4 watt ini kan ditambah 24 berarti kan 28, hampir 29 sahabat nanti ini keluarnya. Karena ini bertoleransi. Itu yang perlu sahabat ketahui. Cara penambahannya seperti itu ya. Ini 105 itu ya. 105 J 400 volt. Ini kita tambahkan untuk kesini, untuk non polarnya. Apakah nanti akan mendekati miliampernya? Wattnya itu mengikuti aja sahabat ya. Jadi kita nggak bisa memastikan wattnya harus 30 apa 27, nggak bisa. Karena ini menggunakan non polar, beda menggunakan IC sahabat ya. Kalau IC itu miliampernya itu kecil, wattnya besar. Nah, makanya dia lebih irit menggunakan IC. Oke sahabat ya, ini kita paralel 475 dengan 105. Nanti apa yang terjadi setelah itu kita lihat bareng-bareng. Apa benar kira-kira bisa naik menjadi sekitar 28 sampai 29 miliampernya. Karena kita menggunakan non polar, itu yang kita ikuti adalah miliampernya. Nah, ini ya, ini setelah kita solder seperti ini ya. Ini kita paralel seperti ini, bukan di seri sahabat ya, di paralel. Kalau di paralel dia akan naik. Nah, ini seperti ini ke sini. Setelah demikian ini, nah ini kita balik aja ya sahabat ya, biar tidak terlalu silau di mata. Jadi kita colokkan sedikit ya biar kelihatan. Ini kita colokkan ya biar kelihatan nyala apa enggaknya. Tuh ya, nyala wadang banget. Kemudian kita akan baca dari sini ya. Kita colokkan lagi berapa miliampere dan berapa wattnya coba. Kita nggak tahu ya sahabat ya. Miliampernya 0,29 ampere. Nah, ini yang sesuai seperti ini sahabat. Wattnya hanya keluar sekitar 21 sampai 22. Karena watt ini mengikuti sahabat ya. Ini watt ini mengikuti daripada miliampere. Yang kita kejar dari sini adalah miliampernya yang kita kejar ini 0,29. Seharusnya 0,30. Karena ini bertoleransi dan sesuai dengan tegangan bisa naik bisa turun. Nah, ya inilah yang harus kita ikuti dari miliampernya. Wattnya nanti akan ikut ini. Yang penting ini jangan dipaksakan. Kalau kita paksakan, karena kemampuan daripada LED itu sendiri hanya 150 miliampere, meskipun sampai 31 miliampere masih sanggup, tapi kalau secara kontinu berterus-terusan dipakai, ini akan mengurangi umur daripada ciplet itu sendiri. Oke, nah itu ya sahabat ya, seperti itu rangkaiannya dan caranya untuk menambahkan ini. Jadi kita menggunakan 105 J 400 volt
dengan kita menggunakan 475J 400 volt. Nah, ini sanggup menyalakan LED yang 30 watt ya, dengan miliampernya 029 ataupun 29 miliampere, wattnya 21 ke 22. Ini luar biasa sahabat ya, padangnya ini pol kalau seperti ini. Walaupun 21 tapi beda miliampere sahabat ya, tetap beda tuh. Di mata ngeliat nggak bisa sahabat ya, sulap langsung sakit di mata. Mungkin ini ya sahabat yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk sahabat-sahabat pemula dan sahabat-sahabat yang lain, karena ini hanya menggunakan 2 buah elko. Jadi yang inilah yang bisa saya uji cobakan kepada sahabat-sahabat. Kalaupun sahabat ingin mencoba dengan yang lain ya silakan, karena ini juga tidak harus sama persis seperti ini, tapi setidak-tidaknya saya berusaha untuk membuatkan yang mendekati daripada normal dan mendekati dari apa yang bisa digunakan untuk orang banyak biar awet, maksudnya sahabat ya. Jadi ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya sahabat ya, karena saya juga bukan orang pandai ya sahabat. Saya sama dengan sahabat, nanti hanya berbagi aja kita, supaya kita biar sama-sama tahu dan sama-sama bisa. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan saya sahabat ya. Apabila ada kata, ucap, cara saya menyampaikan bahasa saya mungkin banyak salah dan keliru. Dalam hal ini saya atas nama pribadi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.